Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Gustiani dengan NIM 554321015 dari kelas manajemen 21 KI Insbunas Institut Budi Utomo Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pristan Ngajar, nomor induk mahasiswa 5543211053, kelas manajemen 21 KI, kampus Institut Budi Utomo Nasional Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Takyudin dari kelas manajemen 21 KI NIM 554321072 dari kampus Institut Budi Utomo Nasional Majalengka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Sidik, NIM 554321004, kelas manajemen 21 KI dari kampus Institut Budi Utomo Nasional Majalengka. Pertama-tama, saya akan sedikit menceritakan mengenai profil perusahaan. Perusahaan yang kami kunjungi ialah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan, dengan nama Pabrik Kerupuk Sidelina. Pabrik ini sudah berdiri selama 34 tahun sejak tahun 1989 hingga saat ini. Pemilik perusahaan ini bernama Ibu Siti Alimah beserta suami. Ibu Siti Alimah ini sudah menjadi generasi kedua setelah kedua orang tuanya. Pabrik kerupuk ini memiliki jumlah karyawan tetap sebanyak 27 orang. Pabrik ini juga sudah memiliki beberapa cabang di luar kota, tepatnya di Madiun dan Klaten. Untuk produksi sehari mampu menghasilkan 15 karung bahkan lebih, tergantung dengan banyaknya karyawan yang masuk bekerja. Dan hasil yang sudah diproduksi akan didistribusikan ke daerah Pleret dan Pontianak. Dalam 1 bulan, mampu melakukan pengiriman sebanyak 2 kali. Dan untuk di Majalengka sendiri, biasanya didistribusikan ke penjual keliling dari daerah Kertajati, Sumedang, dan Cikijing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses produksi kerupuk Sidelina. Yang pertama adalah pembuatan adonan. Pembuatan adonan kerupuk dibuat dengan menggabungkan tepung kanji, tepung terigu, bawang putih, garam, gula, air, dan penyedap rasa. Kemudian, adonan itu dicampur dalam mesin pengaduk selama 30-60 menit hingga tercampur rata. Yang kedua adalah proses pencetakan adonan kerupuk. Proses pencetakan adonan kerupuk dimaksudkan untuk memperoleh bentuk dan ukuran yang seragam. Keseragaman ukuran sangat penting untuk memperoleh penampakan dan penetrasi panas yang merata sehingga memudahkan dalam proses penggorengan dan menghasilkan kerupuk goreng yang warna seragam. Proses pencetakan adonan kerupuk dapat dibuat berbentuk melingkar, yang dimana kerupuk itu akan berdiameter 4-5 cm. Selanjutnya, penekanan dilakukan sehingga adonan keluar dari lubang tersebut dan ditampung dalam plastik berbentuk persegi panjang. Pencetakan kerupuk ini menggunakan mesin pencetak yang dimana
Sekali cetak bisa menghasilkan 60 cetakan kerupuk. Yang selanjutnya adalah proses pengeringan. Proses pengeringan kerupuk mentah bertujuan untuk menghasilkan bahan dengan kadar air tertentu. Kadar air yang terkandung dalam kerupuk mentah akan mempengaruhi kualitas dan kapasitas pengembangan kerupuk dalam proses penggorengan selanjutnya. Tingkat kekeringan tertentu diperlukan kerupuk mentah untuk menghasilkan tekanan uap yang maksimum pada proses penggorengan sehingga gel pati kerupuk bisa mengembang. Pengeringan kerupuk bertujuan untuk pengawetan, pengurangan ongkos transportasi, dan mempertahankan mutu. Proses pengeringan di sini dilakukan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah dengan proses penjemuran di bawah terik sinar matahari. Penjemuran di bawah terik sinar matahari ini dilakukan selama 7 jam. Kemudian pengeringan dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan oven. Proses pengeringan menggunakan oven dilakukan selama 8 jam. Yang terakhir adalah proses pemilihan dan packaging. Setelah kerupuk itu kering, disortir untuk selanjutnya akan dimulai di packaging. Packaging di sini masih terlihat sangat sederhana. Mereka menggunakan plastik. Selanjutnya, kerupuk itu dimasukkan ke dalam plastik yang dimana plastik itu mampu menampung sebanyak 5 kilo. Selanjutnya, kerupuk itu siap didistribusikan. Saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang pengendalian kualitas dan perbaikan di perusahaan kerupuk Sidelina. Dari hasil penelitian kelompok kami, untuk pengendalian kualitas dan perbaikan di perusahaan kerupuk Sidelina masih stabil karena mampu bisa mempertahankan rasa bahkan ketika masa pandemi COVID-19 berlangsung. Sedangkan dari segi cuaca tetap stabil karena memiliki 3 mesin oven yang bisa menggantikan ketika hujan terjadi, dan mesin oven mampu membantu mempercepat pengeringan kerupuk tersebut. Kali ini saya akan membahas mengenai dimensi kualitas yang diterapkan di pabrik kerupuk Sidelina Kabupaten Majalengka. Yang pertama adalah durability. Durability berkaitan dengan berapa lama produk itu bisa digunakan dan didefinisikan dari usia produk itu yang diharapkan lama. Yang dimaksud dengan durability di pabrik kerupuk Sidelina Majalengka adalah kerupuk ini mampu bertahan sangat lama, bisa mencapai 2-3 bulan dengan catatan tetap menjaga penyimpanan dari cuaca dan tetap menjaga penyimpanan di sekitar. Yang kedua adalah estetik. Estetik adalah berkaitan dengan daya tarik produk terhadap konsumen. Yang dimaksud dengan estetik di pabrik kerupuk Sidelina Majalengka adalah kerupuk ini sangat menarik dan menawan, di mana kerupuk ini berbentuk lingkaran dan bermotif seperti bunga matahari yang sedang mekar. Untuk bagian serviceability, perusahaan kerupuk tersebut ada bagian laserer yang mengambil kerupuk tersebut sebelum dikirim ke pasar atau konsumen yang akan membelinya. Untuk laserer tersebut ada di wilayah Kertajati dan akan disebarluaskan ke pasar-pasar yang ada di Majalengka. Contohnya Pasar Kadipaten, Pasar Cibolerang, dan Pasar Cigasong, dan pasar lainnya yang ada di Majalengka. Sedangkan untuk mengirim ke luar wilayah Majalengka, perusahaan kerupuk tersebut bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi yaitu JNE. Sementara untuk pabrik ini belum menerapkan terus pengendalian kualitas, jadi kami menyarankan untuk menggunakan paret pajak. Mengapa demikian? Karena dari data yang kami teliti, kenaikan dan penurunan penjualan sangat signifikan, bahkan juga cenderung stabil. Jadi paret pajak adalah terus pengendalian kualitas yang tepat diterapkan untuk pabrik kerupuk Sidelina ini. Mungkin itu hasil dari penelitian kelompok kami di pabrik kerupuk Sidelina Kabupaten Majalengka. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya serta pembelajarannya. Mohon maaf apabila dari penyampaian kelompok kami ada tutur kata yang kurang berkenan, karena kita semua hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.